Kerugian yang dialami masyarakat di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang sangat berjangka panjang. Mereka terancam kehilangan sumber penghasilan karena adanya proyek raksasa yang meresahkan. Selain laut, tak sedikit masyarakat di sini yang berprofesi sebagai petani. Sawah menjadi tempat mereka menggantungkan hidup. Dulu itu sawah di sini tuh, jadi sawah itu pada dijual, sekarang udah pada diurung. Sampai ke ujung tuh, jauh banget udah luas itu berapa hektar itu udah diurung. Itu sebelah jalan tuh, jadi itu yang masih hijau tuh belum diurung. Kampung Pegedangan Udik itu mah. Beda desa ya Bu? Beda kelurahan. Inilah wujud dari pembangunan proyek fenomenal yang menyengsarakan kehidupan di sekitarnya. Lekukan berbentuk jalan ini dibangun dengan menguruk sawah milik masyarakat. Kini, sistem irigasi milik petani padi rusak. Mereka yang bertahan tidak menjual sawahnya disengsarakan dengan menggarap sawah tidak layak pakai. Nah, Bu Sofia dan saudara-saudaranya ini mau nggak mau menggarap sawah yang banjir karena rusaknya sistem irigasi ya Bu. Dan juga ini lagi musim penghujannya lagi puncak-puncaknya, jadi nggak ada saluran air untuk keluar dari sawah. Para petani yang tersisa seolah tak punya pilihan. Menggarap lahan yang rusak mau tak mau dilakoni mereka. Sudah sekitar 6 bulan pemandangan seperti ini terjadi. Padi yang seharusnya bisa dipanen 2 kali dalam setahun, kini tinggal kenangan. Kalau sudah seperti ini, bisa panen minimal 1 kali sudah sangat disyukuri. Air dari luapan banjir rob yang tertuju ke sawah seakan sulit dihindari. Selain banjir, dampak-dampak apa lagi atau apa Jadi, kerugian yang Ibu rasakan Bu? Sawah itu udah ditanemin kebanjiran, lalu habis lagi, ibu tanemin lagi, kebanjiran lagi, habis lagi. Karena irigasi yang di sawah itu belum mencukupi. Ditambah lagi sawahnya itu udah diuruk. Jadi airnya itu nggak bisa cepet keluar. Jadi banjir terus adanya. Udah disampaikan sama pemerintah desa, tapi pemerintah desa ya biasa-biasa aja. Nggak ada respon. Katanya calo-calo mau beliin lahannya masyarakat. Iya. Ibu tahu tentang itu? Ya ibu juga banyak sih informasi yang sawah itu mau dijual, mau dibeli. Ada yang mau beli, ada yang mau jual. Yang udah dijual itu ya diuruk. Kalau yang nggak mau dijual ya dilingkung, nggak diuruk. Jadinya nggak bisa di sawah, kebanjiran terus sawahnya itu. Bisa makan. Meski hidupnya serba terbatas, setiap hari ia tetap datang ke rumah kakak kandungnya yang sedang sakit. Kakek ini memilih hidup seorang diri karena tak ingin merepotkan anak-anaknya. Tinggal di rumah yang amat jauh dari kata layak, Pak Ayumi tak bisa berbuat apa-apa. Bu Sofia dengan tulus merawat kakaknya. Ia hanya berharap suatu hari bantuan mengalir terhadap Pak Ayumi agar setidaknya bisa tinggal dengan layak. Ini kondisi kakaknya Bu Sofia yang memang tinggal sendiri di dalam rumah kurang dari 2 kali 3 meter. Jadi beginilah kondisi masyarakat di sini, masih ada yang sangat jauh dari perhatian padahal dekat dari ibu kota gitu. Bahkan bapak yang sedang sakit aja mau berobat ke rumah sakit ini nggak punya BPJS, nggak punya fasilitas kesehatan ya Bu ya. Jadi mau tidak mau sementara seperti ini dirawat di rumah. Kakak ibu ini lagi sakit, udah tua, rumahnya juga udah nggak layak dipakai.
Kasihan ibunya ngelihat kakak tuh. Kasihan. Mau berobat juga nggak punya duit, nggak punya BPJS lagi. Ya pengennya rumah kakak ibu ini dibetulin, dibangun, biar layak untuk tidurnya. Biar kakak ibu ini cepet sehat, cepet sembuh. Pak Ayumi dan Bu Sofia hanyalah sepenggal cerita di antara banyaknya lansia yang malah hidup menderita. Di mana letak kepedulian pemerintah yang seharusnya memihak kepada mereka? Tak hanya sawah yang menjadi sasaran para pengembang, tambak-tambak masyarakat turut menjadi korban. Rusaknya sistem pengairan mempengaruhi hasil panen harian para petani tambak. Biasanya, Pak Husein menaruh bumbu di pintu yang berada di ujung tambak, lalu ditinggal semalaman. Di hari berikutnya, bumbu diangkat. Inilah penghidupan yang dilakukan keluarga Husein agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini cara memanen di tambak pakai bubu. Setelah didiamkan semalaman baru bisa diambil, dan mudah-mudahan di dalam bubu ini sudah ada beberapa udang yang memang dipanen setiap hari. Hasil panen hari ini tidak seperti biasanya. Sejak beberapa bulan terakhir, tambak di sini menurun produktivitasnya. Hal ini disebabkan adanya pengerukan sungai di hulu yang merusak sistem perairan di tambak. Hal ini jelas sangat merugikan masyarakat. Nah, ini proses sortir setelah panen, jadi dipisahkan karena ada jenis udang yang putih dan yang merah. Nah, setelah ini baru langsung dijual ya Pak. Cuman sayangnya hari ini hasil panen tuh tidak sebanyak biasanya. Biasanya bisa sampai 5 kilo, sekarang itu hanya 1 ember tadi ya Pak. Husein dan Masturi, Di sini pasutri jualnya, lansia Pak. yang hanya menjadi buruh di tambak milik orang lain, selalu membagi 2 hasil panen ketika dijual ke penampung. Pak. Hari ini, timbangan udang mereka hanya berkisar 3,7 kg, yang setara Rp150.000. Jika dibagi 2 dengan pemilik tambak, nenek 4 cucu ini hanya mendapat Rp75.000. Ini warungnya. Dari hasil panen tambak harian, Masturi bergegas ke warung untuk berbelanja sembako untuk 3 hari ke depan. Ia harus telaten memilah kebutuhan agar sesuai dengan uang yang disaku. Masturi mengeluarkan Rp50.000 yang artinya hanya menyisakan Rp25.000 untuk makan bersama suaminya. Sedikitnya jumlah hasil panen menambah derita mereka. Udah berapa hari empang ibu nggak ada airnya? Ini sudah 2 hari, Neng. Nggak dapat apa-apa, Ibu. Nggak masuk, nggak keluar airnya ya. Kan nggak ada kemasukan. Boro-boro buat makan di rumah, Neng. Makan di sini juga susah, Ibu. Itu omong Ibu itu sebenarnya paling 50.000 sehari, Neng. Ya kalau lagi dapat 50.000, kalau nggak dapat ya paling 30.000 sehari. Selain itu kondisi empang sekarang ini menurut ibu gimana sih, selain nggak ada air kayak gitu? Iya, Kenapa semakin sedikit gitu hasilnya? iya nggak tahu ya kalau sekarang mah orangnya sering mati stres, Neng. Udangnya sering mati stres. Kan biasanya kalau hidup mah masuk ke bubu. Ya kalau stres makan tidur di empang. Apa yang paling bikin ibu sedih, Bu? Ya sedih nih, Mak. Ya makanya susah. Nek. Makanya susah. Jadi Ibu gimana lagi? Bapak nggak bisa kerja apa-apa. Nek. Kerjanya cuma di gini terus. Di empang mau bisanya. Miris, nenek ini hanya bisa pasrah dengan tetap bertahan menjalani kesehariannya.
Perusakan yang disebabkan pengerukan di sekeliling mereka membuat rakyat kecil seperti Mas Turi menelan semua rasa pahitnya. Padahal dulu hasil dari tambak bisa mencapai hitungan ton, apalagi ketika musim ikan bandeng tiba. Kini sebidang tambak milik warga banyak yang sudah dijual ke pengembang melalui calo-calo. Kemudian tambak diuruk dengan tanah, diangkut oleh truk-truk besar setiap harinya. Hal seperti ini tak mungkin tidak diketahui oleh pihak pemerintah desa. Ironis. Segala persoalan yang melibatkan masyarakat di wilayah Kecamatan Kronjo membuat kami hendak meminta keterangan pihak terkait. Sayangnya, kami belum berhasil bertemu dan meminta klarifikasi kepada pihak berwenang atas semua kegaduhan yang terjadi. Jadi ini Pak Ahmad selaku yang bertugas berjaga ya Pak di kantor Kecamatan Kronjo, dan ternyata belum ada camat yang menjabat, PLT pun kosong ya Pak, nggak ada yang menjabat, hanya ada sekcam, cuman beliau lagi nggak di tempat, nggak di kantor ya Pak? Lagi rapat di sejarah. Oh oke. Pak Heru dan perahunya yang lumpuh akibat menabrak pagar laut, Bu Sofiah dan sawahnya yang banjir, Bu Ticah yang marah karena para pengolah ikan asin malah dicatut sebagai pemilik sertifikat laut, hingga kerugian hasil produksi tambak yang dialami Bu Masturi, menjadi sederet potret nyata kehidupan para nelayan dan petani yang amat dirugikan. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika pemerintah turut menjadi bagian dalam menyengsarakan rakyat dan malah berpihak terhadap segelintir kalangan raksasa? Sungguh ironis.